Mari kita mulai ibadah kita saat ini. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565.
kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus bab yang kedua ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikut damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun di antara yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan,
akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan setelah pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695.
epistel bagi kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam diam awan, dan diam awan itu berdiri pada dinding kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu engkau akan menyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesalahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku selama-lamanya pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling pada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan dan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak mereka menerima malapetaka serta kesusahan, maka nenek ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nenek ini akan tetap dekat pada diri keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga ya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tetapi biarlah tangan-Mu yang menjamah setiap mereka ya Bapa. Tangan-Mu tidak murah panjang untuk melawan saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Begitu juga kepada saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kedukaannya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka dan menguatkan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, saat ini kami hanya boleh menaruh harapan kepada-Mu. Karena saat ini Tuhan Engkau mengizinkan pandemi COVID-19 boleh terjadi di bangsa dan negara kami. Banyak sekali penderitaan yang sudah kami lalui Tuhan. Banyak sekali kegelisahan, kekhawatiran, bahkan kemiskinan yang boleh kami rasakan Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami menaruh harapan kami kepada-Mu ya Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Engkau akan mengangkat segala beban kami Bapa, dan Engkau mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kami dan keperluan kami. Tuhan, lawatlah setiap kami jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan jalan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami jatuh tergeletak, maupun kami dalam keputusasaan. Tapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, memimpin setiap langkah kami, untuk kami senantiasa setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau mengingatkan kami ketika kami di dalam penderitaan maupun kesusahan, kami senantiasa terus boleh bersukacita menyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami menangis kepada orang yang menangis, dan kami tertawa kepada orang yang tertawa, dan kami boleh dikuatkan oleh semua itu Tuhan, karena kami percaya hanya lewat zaman-Mu kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing maupun di
bukan semata-mata untuk menunjukkan kesombongan kami, bukan semata-mata untuk menunjukkan kehebatan kami, tetapi kami melakukan ini semua Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala niat orang jahat, jauhkan kami Tuhan dari orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kami. Biarlah Engkau menjamah hati mereka, Engkau lawat mereka Tuhan, agar mereka boleh diubahkan hati dan pikirannya, agar mereka juga senantiasa setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua seluruh para hamba yang ada di dunia kami ini Tuhan, mulai dari Sintua sampai dengan pendeta kami Tuhan, kami serahkan mereka juga semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga menjamah setiap hati kami, dan kami boleh senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami boleh berdamai untuk senantiasa setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih buat bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, yang senantiasa terus memberikan yang terbaik buat negara kami ini, dan juga seluruh jajaran di RT RW tempat kami tinggal ya Bapak. Engkau juga memberkati mereka semua, agar mereka juga boleh dikuatkan untuk bisa memimpin bangsa dan negara kami ini, sehingga kami boleh terbebas dari segala wabah yang saat ini melanda bangsa dan negara kami, terlebih dunia ini Tuhan. Karena kami rindu untuk kembali ke tempat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali beribadah ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus jaga kami Tuhan, agar kami boleh dikuatkan dan segala wabah yang terjadi di tempat ini Tuhan, maupun di negara kami ini, boleh Tuhan angkat semuanya Bapa, dan kami senantiasa boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, beribadah, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan menyembah Engkau. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita membaca dan mendengarkan dari firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang menjadi berita sukacita dalam Minggu Kantate hari ini, dari kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayat 10 berakhir pada ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 hingga 12, saya akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan
hai kamu sekalian yang diam di dalam. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, semoga juga hingga hari ini kita beroleh damai sejahtera dari Tuhan dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedepannya juga kita semakin berpengharapan dalam doa bahwasanya penderitaan kita di dunia ini biarlah agar segera berakhir. Bapak Ibu, hari ini nama minggu kita disebut dengan Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu dikutip dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1. Apakah yang melatar belakangi kita menyanyikan nyanyian kepada Tuhan? Kita menaikkan kidung pujian kepada Tuhan tentunya karena kita sudah meyakini dan bahkan mengamini akan karya keselamatan Allah yang Dia telah kerjakan melalui Putranya Yesus Kristus dan perlindungan serta penyertaan Allah bagi kita. Itulah yang melandasi kita untuk menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Tentunya puji-pujian kepada Allah bertujuan kepada kita agar membantu kita semakin mengasah kepekaan rohani kita kepada karya keselamatan Tuhan dan membantu kita untuk menghayati apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita umat percaya dan bahkan dunia ini. Itu sebabnya ada seorang ahli, yaitu Ishak Wahab, yang dijuluki sebagai Bapak Kidung Pujian di Inggris. Dia mengatakan orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal Tuhan. Orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal Tuhan. Atau bahkan yang tidak menginginkan adanya puji-pujian dan bahkan ibadah, itu juga adalah orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan lewat perikop kitab Wahyu ini yakni merupakan sebuah nyanyian kemenangan, yaitu kemenangan Allah dan Kristus. Seperti yang dikatakan dalam ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi. Keselamatan itu dinyatakan karena sang pendakwa, yakni si iblis, dan kematian telah dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu Yesus sendiri. Lewat penderitaannya di kayu salib, lewat darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, sehingga kita memperoleh keselamatan. Itulah yang harus patut kita syukuri. Itulah yang harus kita nyanyikan. Yang kita nyanyikan saat ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab yang tadinya bagian kita adalah maut, bahkan kematian selama-lamanya. Tapi karena kasih setia Tuhan lewat pengorbanannya melalui Yesus Kristus di kayu salib yang datang ke dunia ini, sehingga kita dimampukan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam situasi hal apapun, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan, harus menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan itu merupakan sebuah keistimewaan bagi orang Kristen, bahkan di mata dunia, atau bahkan di mata dari orang-orang yang tidak seagama dan seajaran dengan kita. Mereka yang di seberang mengatakan, itu mengapa
orang Kristen sudah ada duka, ada jenazah, ada kematian, mereka juga akan bernyanyi memuji Tuhan. Itu merupakan sebuah dari ciri khas dari kita orang Kristen, pengikut Kristus. Karena ciri dari orang Kristen itu adalah orang yang bernyanyi, orang yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, inilah yang melandasi kita menaikkan nyanyian atau kidung pujian kepada Allah. Allah yang tadinya telah mengasihi kita, menyelamatkan kita, umatnya yang dikasihinya, orang-orang yang percaya dan memberi diri kepada penerusan Yesus Kristus, hendaknya menaikkan nyanyian syukur. Sebab nyanyian syukur merupakan bagian dari kehidupan umat kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, ketika Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dan selamat dari kejaran orang Mesir, mereka bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena mereka meyakini dan mengamini keselamatan dari Tuhan. Dan ketika bangsa Israel juga mengelilingi tembok Yeriko, apa yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat adalah meniup sangkakala dan menaikkan ucapan atau pujian syukur kepada Tuhan, sehingga tembok Yeriko pun runtuh. Oleh karenanya, peran dari nyanyian itu begitu besar kuasanya dan manfaatnya. Kita juga boleh mengingat ketika Raja Saul mengalami depresi, ketika dia akan turun tahta memimpin bangsa Israel, dia depresi, lalu Raja Daud datang membunyikan kecapinya dan menyanyikan lagu pujian, sehingga iblis yang merasuki pikiran dari Raja Saul pun berlari. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami pikiran yang berat atau masalah yang berat, pergumulan yang berat, ataupun yang boleh mengurangi tingkat iman percaya kita kepada Tuhan oleh karena kesulitan yang terjadi, bernyanyi kepada Tuhan. Naikkanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Puji-pujian Tuhan ada begitu banyak. Terlebih cerita gereja HKBP ada 800-an lebih nomor nyanyian kita. Itulah nyanyian. Itulah yang harus kita naikkan dan kumandangkan kepada Tuhan. Sebab kita umat yang percaya hari ini diajak untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Karena kita telah mencicipi, merasakan keselamatan yang Tuhan beri, maka respon dari kita adalah pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan akan membantu kita menghayati apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan dunia ini. Kiranya membawa kita juga semakin setia beriman kepada Tuhan, meskipun ada banyak tantangan yang boleh kita hadapi. Saat ini terkhusus dalam tantangan peperangan dalam pandemi COVID-19 hari ini, biarlah umat Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus, senantiasa bernyanyi, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nyanyian syukur hendaknya menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai umat kesayangan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nyanyian syukur sekali lagi harusnya merupakan bagian dari kehidupan kita yang dikasihi oleh Tuhan. Sedemikian juga bangsa Israel dalam kitab Perjanjian Lama, mereka diajak untuk bernyanyi, mengucapkan syukur atas penyelamatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya Allah memerintahkan Musa dan Yosua, sama seperti dalam pemberitaan pembacaan dari epistel kita hari ini, supaya mereka menuliskan nyanyian tentang kebaikan dan kasih
penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan dengan nyanyian tersebut akan menjadi saksi bagi keturunan mereka kelak akan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua juga ditantang untuk menuliskan sebuah nyanyian syukur kita kepada Tuhan, atau bahkan dari nyanyian yang sudah dituliskan yang ada dalam buku nyanyian atau buku ND kita HKBP sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan tentunya semua Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pribadi, lepas pribadi mungkin sudah ada sebuah nyanyian atau satu nyanyian yang akan menjadi penggugah dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya seorang Bapak Gereja tokoh reformator yakni Bapak Martin Luther mengatakan, gereja yang hidup adalah gereja yang terus bernyanyi, gereja yang terus-menerus bernyanyi. Untuk itu di Minggu Kantate hari ini kembali kita diingatkan agar kita bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan berarti nyanyian kita naikkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, masihkah kita senantiasa menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan meskipun situasi yang sulit yang kita hadapi? Apakah ungkapan syukur masih keluar dari mulut kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah puji-pujian kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita buat kita seluruhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir sekali, kiranya hendaknya kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan agar kita semakin mampu dengan segala kerendahan hati kita bernyanyi untuk kemuliaan Allah, dan melalui nyanyian yang kita naikkan kita semakin peka, semakin setia, dan semakin menghayati apa yang Tuhan berikan lewat kebaikan, lewat keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui putranya Yesus Kristus yang telah melepaskan kita dari kuasa maut dan dosa. Marilah Bapak Ibu, situasi pandemi COVID-19 hari ini yang terjadi di dunia ini, hingga kita juga tidak henti-hentinya untuk bernyanyi dan berkantate. Oleh karenanya mari kita berkantate, bernyanyi dan bernyanyi apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kami senantiasa berkantate, bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Meskipun ada tantangan, ada hambatan, sakit penyakit yang boleh merusak atau mengganggu iman percaya kami kepada Tuhan, tapi kami selalu dimampukan lewat pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar kami semakin dimenangkan melampaui segala kesulitan yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, memang sungguh kami tidak mampu, sungguh kami tidak mengerti akan situasi dan kondisi hari ini. Tapi kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mendengarkan doa dan pengharapan kami, supaya kami boleh bersabar, supaya kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan lewat firman Tuhan, sehingga kami boleh berkantate, bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang menjadi situasi dan kondisi kesulitan yang kami hadapi saat ini. Ya Allah, sumber berkat, berkati kami seluruhnya dimanapun kami berada, kiranya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dan memberikan kesabaran bagi kami seluruhnya, agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 sambil menyerahkan persembahan.
dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang berputus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati, jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besar